Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kamera besar. Bahkan sebagian besar orang tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Namun, di sebuah tes Moto3, satu nama mulai dibicarakan dengan nada berbeda. Bukan karena sensasi, bukan karena promosi, melainkan karena kecepatannya tidak masuk akal untuk seorang debutan. 4 pembalap Eropa mengelilinginya. Nama-nama yang sudah kenyang podium. Nama-nama yang terbiasa hidup di tekanan tertinggi balap junior dunia. Dan di tengah mereka, seorang pembalap muda dari Asia mencatat waktu yang membuat pedok terdiam. Bos Honda sampai harus angkat bicara. Bukan pernyataan basa-basi, tapi kalimat yang jarang keluar untuk pembalap baru. Karena di momen itu, Honda mulai sadar satu hal. Ini bukan debut biasa, dan apa yang terjadi setelahnya justru lebih mengejutkan. Honda tim Asia tidak pernah suka berisik. Tidak banyak janji. Tidak banyak gimik. Mereka bekerja dalam diam, karena mereka tahu satu kenyataan pahit. Di Moto3, bakat besar saja tidak ada artinya. Kelas ini kejam. Motor ringan, tenaga terbatas, dan perbedaan antar pembalap seringkali hanya sepersekian detik. Kesalahan kecil berarti tenggelam di tengah rombongan. Pengaturan motor yang meleset sedikit saja bisa menghancurkan satu akhir pekan balap. Itulah mengapa Honda tim Asia tidak main-main. Sejak awal, target mereka jelas. Bukan sekadar menurunkan pembalap Asia ke Moto3, tapi mempersiapkan mesin perang yang benar-benar siap tempur. Tes dilakukan tanpa henti. Evaluasi detail demi detail. Dari engine brake, respons throttle, sampai karakter sasis saat masuk tikungan cepat. Dan di tengah proses itu, satu hal mulai terasa janggal. Adaptasi sang pembalap terlalu cepat. Terlalu rapi, terlalu matang untuk ukuran debutan. Namun Honda belum mau bereaksi, karena mereka tahu soal stabilitas saat slipstream, soal ritme balapan, bukan sekadar satu lap cepat. Honda mulai melihat sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda, kecepatan yang disertai pemahaman. Namun justru disitulah bahaya muncul, karena semakin cepat ia berkembang, semakin cepat pula ia masuk radar lawan-lawannya. Dan beberapa dari mereka bukan nama sembarangan. Untuk memahami tekanan yang akan datang, kita harus mundur sejenak. Ke musim sebelumnya. Ke ajang yang membentuk mental para calon bintang dunia. Red Bull Rookies Cup. Di sana, satu duel berulang kali terjadi. Ketat, tanpa kompromi. Di satu sisi, sang pembalap Asia. Di sisi lain, juara masa depan Eropa. Hasil akhirnya kejam. Posisi 2, runner-up. Bagi sebagian orang, itu sudah prestasi luar biasa. Namun bagi pembalap sejati, itu adalah luka yang terus diingat. Karena kalah tipis jauh lebih menyakitkan daripada kalah jauh. Dan rival yang mengalahkannya saat itu, kini berdiri di Moto3. Menunggunya. Tenang, dingin, mematikan. Itulah kesan pertama banyak orang saat melihat Brian Uriarte. Juara Red Bull Rookies Cup. Pembalap yang jarang membuat kesalahan. Dan yang paling berbahaya, konsistensinya. Ia bukan tipe yang selalu terlihat spektakuler, tapi ia selalu ada di saat-saat penting. Saat pembalap lain goyah, Uriarte tetap stabil. Saat tekanan memuncak, ia justru terlihat paling nyaman. Dan fakta paling menyakitkan. Dialah pembalap yang menghalangi gelar juara sang rookie Asia. Kini, mereka bertemu lagi. Bukan di ajang junior, tapi di Moto3. Tempat kesalahan sekecil apapun dibayar mahal. Namun Uriarte bukan satu-satunya ancaman. Karena ada satu nama lain yang membawa bayang-bayang legenda. Cedera sempat menghentikannya. 2 seri awal terlewat. Bagi banyak pembalap muda, itu akhir segalanya. Namun tidak bagi Maximo Chiles. Saat kembali, ia tidak hanya kompetitif, ia langsung menembus papan atas klasemen. Posisi 3 di akhir musim Moto3 sebelumnya. Dengan kondisi fisik yang bahkan belum 100%. Yang membuat namanya semakin berat. Ia adalah murid langsung seorang juara dunia MotoGP, Marc Marquez. Bimbingan, mentalitas, dan filosofi balap dari sosok sekelas Marquez bukan hal kecil. Itu membentuk insting bertarung yang tajam. Menghadapi Chiles bukan hanya soal kecepatan,
tapi soal keberanian di momen-momen berbahaya. Dan di Moto3, momen itu datang lebih sering dari yang dibayangkan. Tidak semua pembalap berbahaya karena sorotan. Beberapa justru mematikan karena diremehkan. Salah satunya adalah Marco Morelli. Ia bukan pembalap yang sering jadi headline, namun grafik karirnya selalu naik, dari posisi 10 besar ke 7 besar ke 5 besar. Konsistensi adalah senjatanya, dan dalam balapan panjang penuh keos, pembalap seperti ini sering muncul di akhir, saat yang lain sudah habis. Lalu ada Jesus Rios, pembalap cerdas, oportunis, menunggu kesalahan lawan. Ia mungkin jarang podium, tapi hampir selalu memaksimalkan peluang. Dan di Moto3, satu kesalahan kecil bisa membuka pintu besar bagi pembalap seperti Rios. 4 nama ini bukan sekedar rival, mereka adalah ujian yang tidak bisa dihadapi dengan kecepatan saja. Moto3 bukan soal satu lap tercepat, bukan soal satu balapan sempurna. Ini tentang bertahan, tentang kesabaran, tentang memilih kapan menyerang dan kapan menahan diri. Tekanan datang dari mana-mana, media, ekspektasi negara, dan bisikan bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Banyak rookie berbakat tenggelam di sini, bukan karena lambat, tapi karena tidak sabar. Dan disinilah kualitas terbesar sang pembalap muda itu diuji, bukan keberaniannya, tapi kedewasaannya. Musim debut bukan tentang gelar, bukan tentang euforia instan. Ini tentang membangun fondasi, tentang belajar di kelas paling kejam. Tentang bertahan di tengah monster-monster muda yang lapar kemenangan. Honda Tim Asia memahami itu. Dan untuk pertama kalinya, banyak orang merasakan hal yang sama, bahwa ini bukan sekedar ikut balapan. Ini adalah proyek serius. Jika ia mampu konsisten, jika ia mampu sabar, jika ia mampu belajar dari setiap kekacauan, maka bukan mustahil, dari musim tersulit inilah, seorang pembalap besar akan lahir, karena di Moto3, yang bertahanlah, yang akhirnya menang.